Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, baik, kita lanjutkan dengan episode yang ketiga untuk penjelasan buku saku materi prioritas manasik haji tamattu. Kita sudah sampai di halaman 18. Sebelumnya adalah tentang pendukung utama, jadi saya ulang, wudhu, menjaga kesucian dari najis, menjaga aurat, sholat yang baik dan benar, kemudian menjaga lisan. Kemudian di episode yang kedua adalah pendukung khusus, yakni tentang ihram, mulai dari pakaian, sunnah-sunnah ihram, larangan ihram, niat ihram. Kemudian praktek pelaksanaan umroh wajib bagi gelombang 1 dari Madinah 8 hari, kemudian Bir Ali dan seterusnya. Bagi yang gelombang 2 dari mulai Indramayu sudah berpakaian ihram. Kalau sudah selesai umroh wajib, maka ada nih halaman 18, kegiatan harian menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal berapapun Bapak Ibu datang ke Mekah, kegiatan hariannya sama menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Apa yang dilakukan? Pertama, evaluasi umroh wajib. Jadi yang kemarin dijelaskan di episode 2, jika umroh wajibnya tidak sah karena ada pelanggaran, maka bayar dam atau mengulang umroh wajib. Jadi tolong dievaluasi umrohnya, oh saya ada pelanggaran nih, atau ada kurang, oh ada najis, dan sebagainya. Kalau ternyata tidak sah, ulangi. Kalau mengulang, harus berangkat ke Tan'im untuk niat umroh kembali. Nanti di belakang ada cara umroh ulang. Jika umroh wajibnya sah sesuai ketentuan, maka boleh melakukan umroh sunnah atau badal umroh. Jika yang pertama itu sudah dinyatakan benar, merasa cukup dengan syarat rukunnya, maka silakan Bapak Ibu yang kedua umroh sunnah, kemudian badal umroh dan seterusnya. Kemudian yang kedua ibadah harian, kegiatan harian di Medah adalah ibadah harian dam haji tamattu, dam Bapak Ibu. Dam itu minimal 650 atau 600 real. Itu nanti terserah, mungkin dikelola oleh ketua kloter atau siapa itu. Yang jelas kalau sudah niat untuk dam, serahkan, dan setelah itu tinggalkan dalam pengertian ikhlaskan dengan sepenuh hati. Ibadah harian itu umroh sunnah, badal umroh, tawaf sunnah, itikaf, sholat berjamaah, sholat sunnah, khatam Al-Quran, ziarah, sodakoh, kifarat, dan lain-lain. Silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di samping itu ada ibadah ghair mahdoh, silih asah, silih asih, silih asuh. Membantu orang yang sakit, menjaga lisan, perbuatan, disiplin, tertib, selalu minum air zam-zam, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, khidmatul ummah muqaddamun ala khidmati rabbi. Melayani umat dalam kondisi darurat atau dalam kurung bagi petugas, lebih didahulukan daripada melayani Tuhan ibadah mahdoh. Artinya begini, menolong orang yang sakit, Pak, sepertinya tidak ibadah, padahal ibadah besar, bisa mengalahkan ibadah berjamaah di Masjidil Haram. Jadi kalau ada kesempatan untuk berbuat baik di Mekah, di hotel, dengan membantu sesama, walaupun tidak berjamaah sholat di Masjidil Haram, itu insya Allah bisa lebih baik jika memang itu sangat diperlukan. Artinya sangat-sangat, kalau di hadis kan itu khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Baik Bapak dan Ibu, itu adalah kegiatan harian kita di Mekah menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Kalau sudah tanggal 8 kita praktek haji. Di halaman 19 praktek haji. 1. Tanggal 8 Zulhijjah. Di Hotel Mekah mulai pukul 8, mandi, wudhu, berpakaian ihram, memakai wangi di badan, sholat sunnah ihram. Wanita haid tetap berihram. Kenapa pukul 8? Sesungguhnya tergantung pembagian di maktab. Tapi alangkah lebih
lebih persiapan di awal nggak apa-apa. Pukul titik-titik nanti ada jadwal. Kloter Bapak Ibu mungkin di urutan pertama, kedua, ketiga. Itu mulai dari jam 8, ada jam 8, ada jam 10, ada jam 12, jam 2, dan seterusnya. Tergantung. Nanti kalau sudah waktunya, naik bis. Setelah naik bis, baru niat ihram haji. Jam 8 itu baru mandi, jangan dulu niat. Nanti niatnya kalau sudah ada bis, kalau sudah ada di bis, ya. Kenapa? Supaya tidak kesulitan dalam menjaga larangan ihram. Niat ihram haji, labbaik Allahumma hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Niat ihram haji istirat jika yang sakit. Labbaik Allahumma hajjan. Fa in habasani habisun Allahumma famahilli haitsu habasani. Itu niat insirat. Setelah naik bis berangkat ke Arafah. Jaga ihram, aurat, najis, dan selalu membaca talbiyah. Setelah sampai di Arafah, menempati tenda dengan tertib dan disiplin. Jaga ihram, aurat, najis, dan talbiyah. Bapak Ibu, darurat ya, sangat nanti akan mengalami darurat. Di Arafah itu mungkin tidak semua kebagian tempat. Atau kita harus saling bertasamu, saling menghargai ya teman-teman yang tidak semua akan kebagian tempat, maka tempatilah tenda yang ada. Tenang aja, disiplin aja, nggak perlu risau gitu. Atau kalau memang betul-betul sama sekali tidak ada tempat, cari musola, cari tempat yang bisa kita nyaman gitu. Tetap jaga ihram, aurat, dan najis. Berangkat tanggal 8 dari Mekah. Sementara kita akan wukuf di tanggal 9. Halaman 20, nomor 2, tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Pakaian ihram, pukul 12 titik-titik, tergantung nanti jadwal zuhur jam berapa, ya kisaran jam 12 lah. Wukuf, khutbah wukuf, ini prosesi wukufnya mulai jam 12. Sebelum jam 12, kalaupun Bapak itu sudah di Arafah, itu belum wukuf. Wukufnya baru mulai tergelincir matahari. Wukuf niatan dalam hati wukuf. Khutbah wukuf nanti oleh petugas, sholat jama qashar zuhur asar. Nah ini saya di awal ingatkan sholat jama qashar, usolli fardhu zuhri. Allah, dalam hati niat jama qashar dengan asar 2 rakaat, selesai. Usolli fardhu asri, Allah, dalam hati niat jama qashar dengan zuhur 2 rakaat, selesai. Nah, itu nanti akan berjamaah sholatnya. Kemudian zikir dan baca doa. Selama di Arafah, maksimalkan untuk berdoa. Yakinkan itu adalah tempat mustajab doa. Masya Allah. Itu hati-hati. Di sana kita sedang prosesi wukuf al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Harus hati-hati. Pukul 18 titik-titik, sholat maghrib dan isya jama qashar. Nanti akan pengumuman sholat waktu maghrib sudah tiba. Usolli fardhu zuhri, Allah, dalam hati niat jama dengan isya, tidak qashar kalau maghrib ya, tetap 3 rakaat. Isyanya usolli fardhu isya'i, Allah, dalam hati niat jama qashar dengan maghrib, berarti hanya 2 rakaat. Persiapan berangkat ke Muzdalifah, menunggu jadwal maktab. Nanti kalau sudah ada jadwal maktab, ada yang jam, mungkin tergantung sih, ada yang jam 8, jam 9, 10, 11, 12. Itu tergantung maktab yang atur, tergantung kendaraan yang sudah disiapkan. Intinya, kalau dari pagi kita hanya di Arafah menjaga larangan ihram, sampai zuhur mulai wukuf, khutbah wukuf, sholat jama qashar, dan seterusnya, maghrib, sholat maghrib isya, kemudian persiapan ke Muzdalifah, menunggu mobil ya. Kemudian berangkat. Nah, nomor 3, tanggal 10 Zulhijjah. Ini di Muzdalifah malam hari. Tidak ada tenda. Jamaah di padang pasir. Pekerjaannya hanya mengambil batu, mungkin 7, 28 atau 9. Silahkan. Nanti juga di sana banyak. Batunya nggak usah yang besar-besar. Cukup misalnya sebesar
jempol nanti dikeprek jadi 7, nggak apa-apa. Karena ini bukan akan melempar setan, tetapi hanya untuk ta'abud kita. Bismillah Allahu Akbar. Kecil juga nggak apa-apa, sebesar kuku juga nggak apa-apa. Nanti di Muzdalifah akan turun dari bis, kemudian menempati tempat tertentu yang sudah disiapkan oleh maktab, oleh panitia. Mulai pukul 00.01, jam 12 lewat, nah itu mulai waktu mabit. Maka niat mabit dalam hati. Kemudian karena mabit, ya tidurlah walaupun sebentar. Pejamkan mata, niat untuk mabit. Walaupun mungkin tidak tidur, karena tidak ngantuk. Tetap aja niati untuk berusaha mabit. Pukul sekian titik-titik menunggu jadwal maktab berangkat ke Mina. Ada yang jam 12 lebih 10, lebih 20, jam 1, jam 2, jam 3. Mudah-mudahan tidak ada yang kelewat subuh. Nah, itu tergantung bis maktab. Nah, kalau sudah ada, berangkat menuju Mina. Hati-hati tetap jaga larangan ihram dan selalu membaca talbiyah. Ini biasanya sudah sampai di Muzdalifah, suka terdengar suara takbir malam Idul Adha. Padahal bagi yang haji, sebaiknya adalah tetap bertalbiyah, bukan membaca takbir. Halaman 21 di Mina. Pakaian ihram, masih pakaian ihram karena baru datang. Menempati tenda, ini kisaran ada yang pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 gitu, tergantung jadwal. Nanti mulai pukul tertentu, 03 misalnya, berangkat ke Jamarot untuk jumroh Aqobah 7 kali. Hanya 7 batunya yang disiapkan. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar 7 kali. Setelah itu cukur atau potong rambut. Berangkatnya kapan? Boleh, sekali lagi, tadi boleh mulai jam 3 juga boleh, sebelum subuh juga boleh, ba'da subuh juga boleh, hanya sebaiknya mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh maktab. Jangan membuat jadwal sendiri, karena pada waktu tertentu di Jamarot itu sangat padat dan itu sangat beresiko. Jadi setelah sampai di Mina, menempati tenda, berangkat ke Jamarot, barang jumroh 7 kali, kemudian ada doa, kemudian syukur potong rambut, Bismillah Allahu Akbar. 3 helai, cukup 3 helai. Bismillah Allah. Oleh sendiri boleh, oleh orang lain boleh. Orang lain, kalau oleh orang lainnya harus sudah cukur. Menurut saya sih lebih efektif, udah aja dengan sendiri. Pinjam guntingnya, Bismillah Allahu Akbar. Selesai. Alhamdulillah selesai tahallul awal. Jika sudah jumroh Aqobah dan cukur, maka disebut tahallul awal. Jika sudah tahallul awal, maka tidak ada larangan ihram. Boleh ganti pakaian ihram, laki-laki dengan pakaian biasa. Boleh, pakaiannya diganti, ihramnya dibuka, diganti. Pakai dengan baju biasa. Tapi jangan bersetubuh, ini ada tanda seru. Ya, masih ada larangan, walaupun sudah tidak ada larangan ihram, tapi masih ada bersetubuh karena masih tahallul awal statusnya. Tunggu sampai kembali ke Mekah dan melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji. Sudah di Mina tidak ada lagi kegiatan, hanya mabit, nginap, dan jumroh. Gunakan waktu dengan amal-amal baik selama di Mina, karena Mina merupakan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang berbahagia. Selanjutnya kita masih di Mina di halaman 22 tanggal 11. Tadi sampai di Mina tanggal 10. Di Arafah tanggal 9, berangkat dari Mekah tanggal 8. 8, 9, 10. Kita tanggal 11 di Mina. Nomor 4, tanggal 11 Zulhijjah di Mina, pakaian bebas. Berarti karena sudah tahallul awal. Pukul titik-titik sesuai jadwal maktab, sebaiknya mulai ba'da subuh di hari kedua itu. Di hari kedua di Mina. Apa yang dilakukan? Jumroh ula 7 kali, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Jumroh
wusto, jumroh akobah. 3 kali 7, berarti 21 batu untuk satu orang. Yang tidak mampu boleh mewakilkan ke siapapun untuk jumroh, baik akobah maupun di hari pertama Mina maupun di hari kedua. Silahkan. Yang tidak kuat, yang tidak sehat, boleh diwakilkan. Jika wakil, maka selesaikan dulu yang sendiri. Misalnya di hari tanggal 11 jumroh ula 7 bismillah Allahu akbar. Yang sudah oleh sendiri, kemudian untuk yang lain. Niat jumroh untuk ibu fulanah, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Kemudian ke wusto, kita dulu baru yang lain ke akobah. Satu orang boleh mewakili, menjadi wakil lempar beberapa orang juga boleh. Itu tanggal 11, setelah jumroh pulang, tidak ada lagi kegiatan. Tanggal 12, nomor 5, tanggal 12 di Mina, pakaian bebas. Pukul titik-titik sesuai jadwal maktab, boleh sebelum subuh. Banyak ulama yang berpendapat tidak boleh, tetapi ketika keadaan mendesak dan darurat, maka boleh. Kenapa? Karena di hari kedua, di hari ketiga, kita sudah mulai persiapan untuk nafar awal, berangkat ke atau pulang ke Mekah. Jadi di pukul sebelum subuh, jumroh ula, Allahu akbar, wusto, akobah, nanti ke maktab, maksudnya ke tenda di Mina. Pukul titik-titik itu menunggu jadwal maktab, bersiap ke Mekah, nafar awal. Ada yang mulai dari jam 7 pagi. Kalau trip pertama, kloter Bapak Ibu yang ke Mekah, itu otomatis jam 7. Jika jam 7 berangkat ke Mekah, maka lemparnya, jumrohnya harus sebelum subuh. Karena nanti akan bermasalah ketinggalan di perjalanan. Bapak Ibu, satu maktab itu banyak, ada 5, 6, sampai sekian kloter. Jadi kalau pendek sih, jaraknya dekat, tapi karena macet kan sulit. Jadi nafar awalnya, nafar itu pulang kembali ke Mekah. Di hari yang ketiga, hari ke tanggal 12. Sebaiknya melaksanakan nafar awal, menghindari bahaya yang mungkin terjadi karena kelelahan di Mina dan lain sebagainya. Jika mau melaksanakan nafar sani, maka di Mina sampai tanggal 13. Ini kita kan Arafah tanggal 9, Muzdalifah malam hari tanggal 10, besoknya di Mina hari pertama tanggal 10, kita Aqobah, syukur. Hari kedua tanggal 11, ula, wusto, Aqobah, hanya lempar. Hari ketiga, ula, wusto, Aqobah, kemudian bersiap pulang ke Mekah. Jadi di Mekah, kalau di Mina, kalau yang nafar awal hanya 3 kali, tanggal 10, 11, dan 12. Kalau mau nafar sani boleh tanggal 13. Tapi dua-duanya sah, pala isma alaih. Kemudian kalau yang nafar awal di Mekah dalam keadaan pakaian bebas, halaman 23. Pukul titik-titik sesuai kondisi Masjidil Haram. Ingat, kita masih di hari tasyrik. Kenapa saya menyarankan nafar awal? Karena agar tawaf ifadah dan sa'i hajinya di hari tasyrik. Ini lebih baik dilakukan begitu, walaupun boleh setelah hari tasyrik kita. Sesuai kondisi Masjidil Haram, tawaf ifadah dan sa'i haji. Silakan Bapak Ibu ketika sudah sampai pulang ke Mekah, di Mekah istirahat dulu, bebas, tidak ada larangan ihram kecuali jangan bersetubuh. Itu aja, jangan bersetubuh. Kalau kenapa saya di awal ketika umroh wajib sudah selesai, boleh bersetubuh, itu menjaga yang ini. Ada Pak kasusnya, sering saya dengar, 2 tahun yang lalu ada laporan. Dia sampai di Mekah, melakukan hubungan suami istri, padahal belum tawaf ifadah. Damnya 1 ekor unta. 30 juta Pak. Rugi kan? Nah makanya kenapa saya di awal, kalau sudah umroh wajibnya sah, silakan.
Dan itu Rasul yang memberikan gambaran itu. Jika sudah tawaf ifadah dan sa'i haji, alhamdulillah selesai haji tamattu. Urutannya haji tamattu itu ihram dan niat ihram di Mekah, di maktab, di hotel, 2 wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit dan umroh di Mina, tawaf ifadah dan sa'i haji, kemudian tahallul di awal sudah dilakukan di Mina, kemudian tertib. Semoga menjadi haji mabrur. Alhamdulillah. Satu lagi, 6. Tanggal 13 Zulhijjah bagi yang nafar sani. Jika nafar sani tidak pulang ke Mekah tanggal 12 Zulhijjah, maka tanggal 13 melakukan seperti urutan pada tanggal 12 Zulhijjah. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Jika ada kekurangan dalam melaksanakan ibadah haji, maka istighfar, bayar dam, atau sodakoh kifarah. Jadi tidak ada yang sulit. Artinya kalau Bapak Ibu yang sakit atau yang bermasalah dengan kondisi dan lain sebagainya, tidak perlu banyak meratapi, kok saya kurang ini itu. Tinggal kifarat, tinggal dam, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kesungguhan Bapak Ibu untuk menunggu berangkat haji selama 11 tahun dengan biaya yang mahal, keluar ditinggalkan dan lain sebagainya, itu sudah jihad yang luar biasa. Tentu dengan selalu berusaha menjaga keutuhan, kebaikan, atau kesempurnaan dalam ibadah. Sekali lagi, jika memang ada kekurangan, jangan menyalahkan. Lebih baik beristighfar, bayar dam, atau sedekah kifarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.